Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3834 sampai 3836. Hanya butuh seperempat jam bagi Chen Ping untuk melucuti formasi. Oke, kamu boleh masuk, kata Chen Ping setelah memecahkan formasi. Setelah melihat ini, Bing Lu dan yang lainnya dengan hati-hati berjalan ke halaman dan menemukan bahwa tidak ada formasi yang diaktifkan. Baru pada saat itulah saya merasa lega sepenuhnya. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya juga mengikuti ke halaman. Halaman ini masih utuh dan belum rusak akibat pertempuran. Meski halamannya tidak besar, namun tata ruangnya sangat masuk akal, termasuk ruang latihan, ruang alkimia, dan bahkan ruang belajar kecil. Saat masuk, ada banyak kertas rune di dalamnya. Ada pena cinabar untuk mengukir rune di atas meja, serta berbagai cat. Chen Ping tidak dapat membayangkan bahwa murid dari Sekte Suci Wuji ini juga bisa membuat ramuan dan menggambar jimat. Dia benar-benar berbakat. Melihat jimat di depannya, Chen Ping mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi begitu dia menyentuhnya, jimat itu langsung berubah menjadi abu. Pada saat ini, Chen Ping tidak berani membaliknya dengan santai, tetapi melihat rune di atas meja, dia melihat beberapa rune telah digambar di atasnya, tetapi tidak semuanya tergambar sama sekali. Biksu itu pergi dengan tergesa-gesa saat itu. Saat Chen Ping sedang mempelajari rune yang setengah tergambar dengan hati-hati, seseorang tiba-tiba berteriak. Chen Ping bergegas keluar dari ruang kerja. Saya menemukan seorang biksu yang telapak tangannya seperti terkorosi oleh sesuatu, dan asap putih keluar dari telapak tangannya. Chen Ping, dengan mata tajam dan tangannya yang cepat, memotong tangan pria itu dengan satu pedang. Segera, telapak tangan yang dipotong berubah menjadi asap putih, terkorosi seluruhnya dan menghilang. Apa yang terjadi? Aku baru saja melihat piringan formasi di dalam ruangan, dan ingin mengambilnya dan mengamatinya, dan ternyata seperti ini. Jelas sekali, biksu ini ingin mendapatkan harta karun di ruangan ini, tetapi tanpa diduga dia berkomplot melawannya. Jangan pindahkan barang ke sini. Tampaknya sangat damai di sini, dan sepertinya tidak ada bahaya sama sekali. Faktanya, ada arus bawah di sini, penuh bahaya dan ketidakpastian. Chen Ping memperingatkan semua orang. Jika seseorang mencoba mencuri sesuatu lagi, berbagai situasi mungkin muncul. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, para biksu yang awalnya ingin mencari harta karun menjadi jauh lebih jujur. Sekte Suci Janji ini penuh dengan keanehan, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Chen Ping berjalan ke barisan yang dibicarakan biksu itu. Saya melihat pelat formasi itu diukir dengan sangat indah. Chen Ping mengamatinya dengan cermat untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu formasi apa itu dari pola formasinya. Di telapak tangan Chen Ping, bola api gas meledak, dan kemudian nyala api menyelimuti susunan tersebut, diikuti dengan semburan asap. Permukaan disarai mulai berkedip dengan lampu hijau neon. Jelas sekali bahwa seseorang telah merusak disarai dan menaburkan bubuk obat tak dikenal di atasnya. Apapun yang disentuhnya akan langsung terkorosi. Namun, di bawah nyala api pamungkas, lampu hijau neon menjadi semakin lemah. Setelah apinya padam, Chen Ping mengulurkan tangan dan mengambil pelat susunan. Tangan Chen Ping tidak terkorosi. Chen Ping mempelajarinya dengan cermat, dan seberkas kekuatan spiritual menembus ke dalam disformasi. Chen Ping ingin mengaktifkan disformasi untuk melihat jenis formasi apa yang diukir di disformasi Sekte Surgawi. Tapi tidak peduli bagaimana Chen Ping menyuntikkan kekuatan spiritual,
Pelat formasi tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa menyimpan susunannya dan mempelajarinya dengan cermat ketika dia punya waktu. Bagaimanapun, ini juga merupakan susunan dari Sekte Alam Surga, yang sangat penting untuk penelitian. Melihat Chen Ping menyimpan disformasi, meskipun banyak biksu yang iri, tidak ada yang mengatakan apapun. Lagi pula, jika bukan karena Chen Ping, mereka bahkan tidak akan bisa memasuki halaman ini. Chen Ping meliriknya dengan mata Tianming dan menemukan bahwa tidak ada bubuk beracun pada barang lainnya. Jadi dia berkata, ini adalah Sekte Tianji. Jadi ada beberapa hal yang sangat berharga. Anda dapat menemukan apa yang Anda butuhkan. Mengambil pelat susunannya, kita tidak bisa membiarkan Ouyang Zhenhua dan yang lainnya mendapatkan apa-apa. Chen Ping tidak egois. Rekan Daois Chen, apakah ada jebakan dalam hal ini? Petik 2, Senior, jangan khawatir, saya sudah memeriksanya, semuanya akan baik-baik saja. Begitu Chen Ping selesai berbicara, semua orang mulai mengerumuni barang-barang di ruangan itu. Saya berharap saya bisa memindahkan seluruh halaman. Chen Ping keluar dari halaman dan menemukan halaman lain yang terpelihara dengan baik untuk diamati. Setelah mengamati, Chen Ping menyadari bahwa formasi di setiap halaman tidak terhubung. Formasi tersebut seharusnya dibuat oleh para biksu di setiap halaman sendiri. Bagaimanapun, tingkat kultivasi setiap orang dan pemahaman tentang formasi berbeda, jadi wajar untuk menyiapkan formasi yang berbeda. Namun ada satu hal, yaitu halaman-halaman ini merupakan perpaduan dari berbagai formasi, dengan aura yang tertanam di dalamnya. Artinya, biksu lain yang datang ke halaman tidak akan diserang oleh formasi halaman. Chen Ping menerobos formasi dengan mudah, dan kemudian berjalan ke halaman dengan santai, seolah-olah dia telah masuk ke rumahnya sendiri. Binglu dan yang lainnya akhirnya melihat kemampuan Chen Ping, jadi mereka mengikuti di belakang dan tidak lagi takut sama sekali. Berjalan ke halaman, tata letak dan perabotannya hampir sama. Hanya saja tidak ada ruang untuk menggambar jimat di halaman ini. Biksu ini seharusnya tidak tahu cara menggambar jimat. Setelah melihat sekeliling, tidak ada yang bagus, dan Chen Ping sedikit kecewa. Jika tidak ada apapun di halaman yang lengkap ini, maka di tempat lain yang runtuh dan bobrok, seharusnya tidak ada apapun. Tuan Chen, lihat apa ini. Binglu tiba-tiba mengeluarkan sebuah gulungan yang tertutup debu dari sudut ruangan. Hati-hati, Chen Ping terkejut dan dengan cepat mengambil gulungan itu. Jika ada jebakan di sini, Ice Dew akan berada dalam bahaya. Tapi untungnya, tidak ada jebakan, dan embun esnya baik-baik saja. Chen Ping mengambil gulungan itu dan menemukan bahwa itu hanyalah hal biasa, dan dia tidak dapat merasakan energi spiritual bermakna yang terpancar darinya sama sekali. Semakin sering hal ini terjadi, Chen Ping menjadi semakin aneh. Biasanya, benda-benda di sini tidak memiliki aura sama sekali. Bagaimanapun, mereka semua melewati tangan makhluk abadi. Bahkan jika itu adalah benda acak, mereka seharusnya menjadi harta karun di dunia para dewa dan manusia ini. Bagaimana bisa begitu biasa tanpa adanya fluktuasi energi spiritual? Terus terang, meskipun makhluk abadi berendam dalam air seni, jika mencapai dunia para dewa dan manusia, itu pasti air suci, penuh energi spiritual atau energi peri. Chen Ping mengujinya lagi dan menemukan bahwa gulungan itu tidak mengalami fluktuasi energi spiritual. Melihat ini, Chen Ping menemukan sebuah meja dan membuka gulungan itu sedikit demi sedikit. Chen Ping sangat berhati-hati karena dia tidak tahu apa yang ada di gulungan ini. Ketika gulungan itu setengah terbuka,
Chen Ping menemukan ada halaman dan paviliun yang dilukis di atasnya. Lukisan itu sangat indah dan hidup. Ketika gulungan itu terbuka sepenuhnya, gulungan sekte yang megah muncul di depan Chen Ping dan yang lainnya. Ini, seperti apa sekte suci janji sebelum dihancurkan. Chen Ping melihat gulungan di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Karena melihat gulungan itu, sekte suci janji memang luar biasa, 1000 kali lebih kuat dari gambar bobrok sekarang. Meskipun sangat bobrok, Chen Ping merasa sangat agung. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya pemandangan tersebut sebelum dirusak. Nafas Chen Ping menjadi sedikit cepat, dan bahkan Binglu dan yang lainnya pun terkejut. Sekte suci janji yang megah penuh sesak dengan orang-orang, begitu meriah. Dan semua orang di atas juga terlihat hidup, seolah-olah mereka hidup. Ternyata sekte suci janji begitu mulia di masa lalu. Sayang sekali, Chen Ping hanya bisa menghela nafas. Sekte yang begitu mulia juga telah tenggelam dalam sungai panjang sejarah. Jika bukan karena Raja Iblis Ciyun, Chen Ping tidak akan bisa menemukannya. Maka sekte suci Wuji tidak tahu berapa lama lagi terkubur. Mungkin generasi mendatang tidak akan lagi mengetahui bahwa sekte suci janji itu ada. Chen Ping perlahan mengambil gulungan itu dan melihatnya dengan hati-hati. Bahkan halaman tempat Chen Ping berada terlukis dengan jelas di atasnya. Namun, ketika Chen Ping mengambil gulungan itu dan mengaguminya, dia menemukan bahwa gulungan itu diterangi oleh cahaya, dan sepertinya ada sesuatu yang samar-samar di balik lukisan itu. Bisa melihat bayangan, tapi kenyataannya tidak. Apakah gulungan ini adalah lukisan di dalam lukisan? Chen Ping sedikit mengernyit. Yang disebut lukisan di dalam lukisan adalah menyembunyikan satu lukisan di dalam lukisan lain. Hanya melalui cahaya khusus atau direndam dengan ramuan barulah lukisan yang tersembunyi itu dapat terlihat. Apakah kamu menemukan sesuatu yang lain dalam lukisan ini? Chen Ping mengambil gulungan itu dan bertanya pada Binglu dan yang lainnya. Binglu dan yang lainnya menggelengkan kepala. Tuan Chen, bukankah ini lukisan sekte suci janji? Ada lukisan lain, saya tidak melihatnya. Petik 2. Chen Ping sangat bingung, dia mengangkat gulungan itu lagi dan melihat dengan hati-hati melalui cahaya. Dia memang bisa melihat sosok yang sangat buram di bawah lukisan sekte tersebut. Chen Ping mencoba membuka mata Tianming, karena mata Tianming dapat meninggalkan semua rintangan dan melihat esensinya. Ketika mata gelap terbuka hari itu, Chen Ping menemukan bahwa lukisan itu perlahan berubah. Sekte megah itu menghilang begitu saja, dan sosok buram menjadi semakin jelas. Saya melihat seorang pria mengenakan jubah hitam, mahkota hitam, dan memegang tongkat tengkorak di tangannya. Mata orang ini berwarna hitam, dan dia memiliki aura kultivator jahat. Hanya dengan sekali melihatnya saja sudah membuatnya merasa seperti telah jatuh ke dalam jurang maut. Dan di sekitar orang ini, ada hantu yang tampak sangat ganas dan menyeringai di sekelilingnya. Pada jubah hitam pria ini, pola berbentuk wajah hantu sepertinya memancarkan cahaya. Cahaya inilah yang menarik perhatian hantu di sekitarnya. Chen Ping sangat penasaran siapa orang dalam lukisan ini. Dan sepertinya dia pasti seorang kultivator iblis. Namun mengapa ada potret seorang pembudidaya iblis yang tersembunyi di dalam gulungan sekte suci janji? Bukankah ini terlalu aneh? Tepat ketika Chen Ping terpesona, orang dalam lukisan itu tampak hidup, dengan matanya yang dalam dan gelap memancarkan cahaya yang menakjubkan. Pada saat yang sama, hantu-hantu ganas di sekitarnya bergegas menuju Chen Ping dengan gigi dan cakar terbuka. Hal ini mengejutkan Chen Ping. Dia tidak pernah menyangka bahwa hantu dalam lukisan itu benar-benar hidup. Ah!
Chen Ping terkejut dan berteriak. Pada saat yang sama, Daluo Jindian di lautan kesadaran Chen Ping langsung memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tuan Chen, ada apa denganmu? Binglu dan Lan Yingying buru-buru melangkah maju dan bertanya. Chen Ping akhirnya sadar dan menemukan bahwa dia masih memegang sebuah gulungan di tangannya, dan masih ada lukisan sekte suci Wuji di atasnya. Anda tidak dapat melihat potret pembudidaya iblis sama sekali, apalagi hantu yang ganas. Apakah kamu memperhatikan ada hantu jahat yang muncul? Chen Ping bertanya dengan rasa takut yang berkepanjangan. Tidak, kamu hanya memegang lukisan ini dan berdiri di sana dengan pandangan kosong, seolah-olah kamu telah kehilangan jiwamu. Binglu menggelengkan kepalanya dan berkata, aneh, apakah itu hanya halusinasi? Keringat dingin mengucur di dahi Chen Ping. Namun perasaan barusan itu terlalu nyata dan sangat menakutkan, terutama cahaya yang memancar dari mata pada potret pembudidaya iblis, yang membuat Chen Ping merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Itu bukan ilusi. Baru saja, cahaya keemasan melintas di lautan kesadaranmu, hampir membunuhku, kata Raja Iblis Ciyun dengan gemetar. Baru kemudian Chen Ping teringat bahwa Daluo Jindian dalam kesadarannya barusan tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan. Bahkan Chen Ping sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Senior, apakah kamu mengenal orang yang ada di gulungan itu tadi? Sepertinya dia juga seorang kultivator iblis. Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Karena dia baru saja melihatnya, Raja Iblis Ciyun juga pasti bisa melihatnya. Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya, saya tidak mengenalnya, atau saya tidak dapat mengingatnya. Tetapi orang ini jelas-jelas ditekan oleh sekte suci Wuji dalam gulungan itu, dan gambar sekte yang dilukis di atasnya adalah digunakan untuk penindasan.